dibangkitkan. Ini perlu kita renungkan. Sebenarnya Bapak bisa khotbah praktis atau teologis, tapi karena kalian orang-orang teologi, saya putuskan kita akan saya tekankan di sini hal teologis, makna teologisnya. Begitu penting kebangkitan ini. Itulah sebabnya kita baca di atasnya ayatnya yang ketiga dan yang keempat. Mari kita baca bagi yang Alkitab ini terbuka, ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Perhatikan kata yang digunakan, yang sangat penting. Betul perkataan ini, peristiwa kebangkitan Kristus merupakan peristiwa yang tidak bisa dilupakan. Dalam perayaan-perayaan kekristenan tidak boleh jadi perayaan yang sekunder, harus tetap menjadi yang utama, yang terutama. Dalam salah satu khotbah yang saya dalam video waktu di sana, kalau kita memperingati hari Natal, orang puji Tuhan, di dalam Kristus pada hari ini seluruh dunia memperingati sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin terjadi dalam hidup ini. Yang pasti lahir, hidup, dan mati, itu pasti. Tumbuhan, dia bertumbuh, hidup, dan mati. Binatang, dia bertumbuh, hidup, dan mati. Semua akan mengarah kepada hidup dan mati. Itu yang disebut dengan sebuah arah atau destinasi yang tidak mungkin diputar. Dalam bahasa Inggris disebut irreversible. Dalam reaksi kimia disebut irreversible. Tidak mungkin kembali. Setelah lahir, hidup, akan mati. Tetapi Kristus membuat yang tidak bisa balik itu sekarang bisa dibalik. Haleluya. Yesus bangkit, soraklah, haleluya. Kita nyanyikan. Karena kebangkitan Kristus merupakan sesuatu yang sangat penting. Kita maklum bahwa ini adalah satu tema yang diragukan banyak orang. Sekali lagi, satu tema yang diragukan banyak orang. Agama tertentu sudah jelas mereka menolak. Karena apa? Mereka pun menolak Yesus mati di kayu salib. Mereka tidak mengajarkan itu. Karena itu, kalau Yesus tidak mati di kayu salib, juga tidak dibangkitkan. Kira-kira begitulah logikanya. Tetapi puji Tuhan, kita baca 1 Korintus 15, firman Tuhan sudah mengantisipasi. Apa itu antisipasi? Melihat jauh ke depan, kemungkinan adanya orang atau kelompok yang tidak menerima kebangkitan. Itu sebabnya 1 Korintus pasal 15, perhatikan Alkitabnya, ayatnya, Bapak masih flu ini dalam beberapa hari. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kalau kita lihat ayat 1 sampai 11, itu bicara apa? Itu bicara fakta kebangkitan. Sekali lagi, ayat 1 sampai 11 itu bicara fakta kebangkitan yang tidak mungkin bisa ditolak. Undeniable, demikian bahasa Inggris. Tidak mungkin ditolak. Kalau kita perhatikan, di mana Yesus mati? Di Yerusalem, di Palestina. Lalu di mana berita pertama kebangkitan dikhotbahkan? Di Yerusalem juga. Sehingga sekiranya benar Yesus tidak bangkit, bagi musuh-musuh kekristenan, mereka bisa dengan mudah menunjukkan kuburannya di sana. Tetapi yang terjadi adalah sampai saat ini
Yerusalem, di seluruh Palestina, di Jordota, tidak ada satu cerita bahwa kubur itu tidak kosong. Memang kubur itu tidak kosong. Jadi sekali lagi, apa dasarnya kita menerima kebangkitan Kristus? Pertama kita lihat di sini, karena memang ayat 1 sampai 11 dengan jelas membangun argumentasi, membangun pemahaman bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Dari situ, kalau Yesus benar-benar bangkit sudah diterima, maka ayat 12 sampai 34 itu menjadi bagian yang kedua. Apa maksudnya? Kalau Yesus benar-benar bangkit, maka manfaatnya apa? Itu ayat 12 sampai 34. Manfaatnya adalah kebangkitan Kristus menjadi dasar kebangkitan kita. Saya ulangi. Manfaatnya adalah kebangkitan Kristus menjadi dasar kebangkitan kita. Maka secara negatif, kalau Kristus tidak dibangkitkan, nah itu ayat 14. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka nanti perhatikan ke bawah, bisa kalian selidiki nanti waktu sesudah ibadah ini, apa yang dipikirkan oleh firman Tuhan, atau apa yang dipikirkan Rasul Paulus, andai kata Kristus tidak dibangkitkan. Salah satu dikatakan sia-sia beriman, sia-sia menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, sia-sia kalau Kristus tidak dibangkitkan. Tetapi Kristus benar-benar dibangkitkan. Itulah yang dikatakan dalam ayatnya yang di bawah, nanti akan kita lihat. Itu yang pertama tadi, Kristus bangkit, fakta tidak bisa digugat. Yang kedua, makna kebangkitan. Dan yang ketiga adalah ayatnya yang ke-35 sampai 58. Saya ulangi, yang ketiga adalah ayat 35 sampai 58. Bila sesudah dia bicara Kristus bangkit yang pertama, lalu yang kedua itu membuat kita bangkit, maka yang ketiga, seperti apa kebangkitan kita? Nah, itu yang dibahas dalam ayat yang ke-35 sampai 58. Saya akan membahas bagian yang pertama lebih dahulu. Mengapa kita percaya kepada kebangkitan Kristus? Sekali lagi, Rasul Paulus menjelaskan itu fakta. Fakta apa? Kita lihat di sini dikatakan di dalam ayatnya yang ke-6 sampai ke bawah, faktanya dia telah menunjukkan dirinya kepada berbagai macam orang. Itu yang kita lihat dalam ayatnya yang kelima. Dia telah menampakkan diri kepada Kefas, itu maksudnya, kemudian kepada ke-12 murid. Ayat 6 yang tidak terbantahkan lagi adalah apa? Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Nah, yang menarik itu B. Perhatikan B, ayat 6b. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Luar biasa. Ketika surat Korintus ditulis kurang lebih tahun 57, maka jika Kristus tidak bangkit, maka sebenarnya selesailah cerita ini. Tetapi Kristus bangkit. Kalau ada yang ragu-ragu, maka Rasul Paulus berkata, kebanyakan dari mereka yang menyaksikan Kristus masih bangkit, masih hidup. Tanyalah mereka, kira-kira begitu. Satu kali Bapak berdebat dengan salah seorang pendeta, ketepatan dia adalah dari gereja AKBP. Orangnya sudah meninggal dunia, pendeta Otto Sitohan sudah meninggal dunia. Dia tidak menerima Yesus bangkit secara tubuh. Lalu saya berkata, kalau Amang khotbah di hari kebangkitan di gereja gimana? Ya pokoknya saya khotbah aja, tidak berkata begitu. Loh, tapi Amang tidak menerima, Amang tidak percaya. Bagi saya, apakah Kristus bangkit secara tubuh? Tidak penting. Bisa aja dia ada pengertian lain. Tidak boleh. Harus Kristus bangkit secara tubuh. Itu ajaran Alkitab. Berapa tahun kemudian, beberapa waktu yang lalu kita dengar Yohanes Rahmat mengatakan kebangkitan Kristus bukan secara daging, tapi itu hanya secara simbolis, yaitu gereja makin bertumbuh. Itu semua omong kosong. Maka di dalam ayatnya
bagian pertama itu dibuktikan. Yang sangat penting telah memberitakan, yaitu apa? Yesus mati, kemudian dia berkata, Yesus bangkit, puji Tuhan. Nah sekarang saya akan memberitahu kepada kita apa maknanya. Apa maknanya? Sebenarnya kita bisa membahas soal bagian pertama. Fakta kebangkitan Kristus adalah apa? Membuktikan diri kepada rasul-rasul, membuktikan diri kepada Kefas, membuktikan diri khususnya kepada Paulus. Kalau kalian baca bukunya Profesor Michael Licona yang membuat kebangkitan perubahan hidup Paulus menjadi salah satu bukti yang sangat kuat, kokoh, tidak terbantahkan. Karena apa? Buat apa Paulus yang tadinya dari kelompok sebuah kelompok yang sangat bergengsi di zamannya, ya, kok tiba-tiba dia pindah masuk ke kekristenan? Jikalau ternyata kebangkitan itu omong kosong. Yang benar adalah meskipun waktu itu kekristenan masih minoritas, kelompoknya Paulus sudah terkenal, tetapi dia meninggalkan itu. Bahkan dia berkata, dia rela mati untuk Kristus. Karena apa? Untuk sebuah berita bohong tidak mungkin. Tetapi karena ini benar, dia percaya, dia siap mati. Karena apa? Dia telah mengatakan dalam ayat yang ke-54, maut sudah ditelan, tidak perlu lagi takut. Makna pertama teologis yang mau Bapak bagikan kepada kita adalah apa? Kebangkitan Kristus membuktikan kitab suci benar. Saya ulangi, kebangkitan Kristus membuktikan kitab suci benar. Berarti saya mengatakan kebangkitan Kristus itu berhubungan erat dengan bibliologi. Kalian bisa mengulangi nggak ya? Kebangkitan Kristus berhubungan erat dengan bibliologi. 1, 2, 3, ya. Kebangkitan Kristus berhubungan erat dengan bibliologi. Oke. Artinya apa? Artinya Kristus bangkit berarti kitab suci dapat dipercaya. Karena kalau kita baca Yesaya 25 ayat 8 yang dikutip oleh Rasul Paulus di ayatnya ke-54, itu pembuktian. Ayat 54 di sini kita baca, sesudah yang dapat binasa ini mengenakan tidak dapat binasa, yang dapat mati ini mengenakan tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Lihat footnote-nya, itu Yesaya 25 ayat 8. Ini luar biasa. Kok berani Nabi Yesaya mengatakan bahwa umatnya akan dihiburkan? Kalau baca nanti konteks ini Bang Salomo orang perjanjian lama, itu bisa diperdalam. Dan dalam Yesaya 25 dikatakan dia akan menyelesaikan semua perkabungan di Sion. Dan salah satu di sana dikatakan apa? Dia akan meniadakan maut sampai selama-lamanya. Atau kita baca aja ya. Nanti orang perjanjian lama bisa marah kalau kita abaikan kitab mereka. Yesaya 25 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. Judulnya keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Ayatnya ayat 7 dan ayat 8. Ayat 7 dan ayat 8a. Saya ulangi sekali lagi. Yesaya 25 ayat 7 dan 8a. 1, 2, 3, ya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan memuliakan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bagi orang Batak sangat jelas ini ya. Ada istilah buka tudung. Artinya apa orang Batak? Kalau dia meninggal, suaminya taruh tudung, kesedihan. Pada satu ketika buka tudung artinya apa? Selesailah kesedihan itu. Nah, selesai kesedihan apa? Dalam iman kita, selesai kesedihan karena apa? Karena orang mati itu
akan dibangkitkan. Nah, kok berani Nabi Yesaya? Sekali lagi, mengapa Nabi Yesaya berani menubuatkan bahwa dia menelan maut? Kapan ini terjadi? Puji Tuhan, ahli teologia Rasul Paulus menemukan ayat itu, sehingga dia berkata, maut sudah ditelan, genaplah firman Tuhan, maut sudah ditelan. Sesudah itu dia menantang, hai maut, di manakah saudara? Sekali lagi, dengan kebangkitan Kristus, maka berkait dengan biologi, kitab suci benar, kitab suci dapat dipercaya. Lebih lagi, kalau kita ingat, sebenarnya sebelum Kristus bangkit, Tuhan Yesus sudah menubuatkan bahwa dia akan mati, tapi tidak berhenti di sana, dia akan bangkit. Kalian bisa catat, misalnya pertama dia menubuatkan, memberitahukan bahwa dia akan mati dan bangkit. Matius 16 ayat 21. Matius 16:21. Yang kedua, Matius 17 ayat 22-23. Jadi yang pertama Matius 16:21, yang kedua Matius 12:22-23. Lalu yang ketiga Matius 20 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Matius 20 ayat 17. Lalu nanti baca lagi, ada satu lagi, kalian cari. Kalau tidak salah itu Matius 26. Jadi Matius 16, Matius 17, Matius 20, lalu Matius 26 kalau tidak salah. Dengan perkataan lain, Tuhan Yesus mengatakan dia akan mati dan dia akan bangkit. Dia akan mati, dia akan bangkit. Dia akan mati, dia akan bangkit. Dia akan mati, dia akan bangkit. Dan itu terjadi. Padahal sebelum Yesus bangkit, Kaisar sudah menjaga kuburan ketat, lalu memeterai dengan meterai Kaisar. Tapi tidak bisa tidak. Karena apa? Sesuai dengan kitab suci, maka apa yang dikatakan harus terjadi. Sekali lagi, terpujilah nama Tuhan. Mari kita bersyukur. Mari kita berkomitmen. Hidup kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Kita pelajari kitab suci dan kita hayati kitab suci. Kita beritakan kitab suci. Bukan spekulasi, bukan mimpi, bukan dongeng, bukan yang lain. Itulah doa Bapa bagi seluruh mahasiswa Trinity. Sehingga sekalipun mungkin tidak banyak rumusan kita, tetapi bermanfaat bagi gereja Tuhan. Yang kedua, apa maknanya kebangkitan Kristus? Ini berkait dengan kristologi. Lagi, kebangkitan Kristus berkait atau berhubungan dengan kristologi. Boleh diulang bersama-sama? 1, 2, ya. Ya, terima kasih. Kebangkitan Kristus berhubungan dengan kristologi. Apa maksudnya? Berarti Kristus itu benar-benar Tuhan. Dia tidak omong kosong. Sebagaimana tadi Bapak sudah kutip, Matius pasal 16, Matius 17, Matius 20. Dia mengatakan anak manusia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Dia berani mengatakan. Kalau kalian baca Yohanes pasal 10, Tuhan Yesus mengatakan apa? Tidak seorang pun mengambil nyawaku daripada aku memberikannya menurut kerelaanku sendiri. Aku berkuasa memberikannya. Aku berkuasa mengambilnya. Atau kita baca lagi ya. Yohanes pasal 10 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Mari kita baca ayat 17 sampai 18. 1, 2 ya. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Puji Tuhan. Ini ayat ini luar biasa. Ya, Bapak sangat menikmati. Sebagaimana kalian tahu, Bapak itu bidangnya Yohanes. Oke,
Saya persilakan kalian membaca lagi, menikmati ayat 17 dan 12, 17, 18, 1, 2 ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Perhatikan ini. Tidak seorang pun mengambilnya daripada, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Siapa manusia bisa berkata, kuberikan nyawaku? Oke, kalau bunuh diri bisa. Tetapi siapa berkata, aku ambil kembali? Bayangkan kalimat ini. Sekiranya pembunuh mau membunuh seseorang di terminal begitu, lalu seseorang itu berkata, silakan ambil, akan aku ambil kembali nyawaku. Jangan-jangan pembunuhnya tiba-tiba pingsan, tidak berani lagi membunuh. Di sinilah kita lihat sekali kristologi. Tuhan Yesus kita, dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, sabdanya dapat dipercaya. Dan mari kita perhatikan, dia satu-satunya dalam tanda kutip yang disebut nabi yang mengatakan kebangkitannya dan membuktikan kebangkitannya. Saya ulangi, dia satu-satunya yang disebut nabi. Memang Alkitab juga menyebut salah satu kelak-kelak yang menyatakan kebangkitannya dan membuktikan kebangkitannya. Di Pontianak, waktu Bapak memimpin KKS seminar, ada orang berkata, Pak Sagala, saya punya dosen mengajar perbandingan agama. Dan katanya, agama Kristen itu agama dipalsukan. Lalu dia bikin perbandingan. Lalu Bapak langsung menjawab, siapa orangnya? Bawa ke sini. Lalu Bapak mengatakan, sebenarnya no comparison. Tidak ada perbandingan. Karena apa? Yesus bangkit. Tidak ada nabi lain yang bangkit. Sekiranya Yesus bangkit dan nabi lain bangkit, maka baru terjadi perbandingan bagaimana kualitas. Tetapi karena Yesus bangkit, di luar sana tidak ada kebangkitan, maka no comparison, tidak ada perbandingan. Atau istilah anak saya dulu waktu masih kecil, dia pakai istilah la level. Puji Tuhan, kristologi. Dan yang dua pertama ini berkait dengan hal-hal teologis. Kebangkitan Kristus membuktikan bibliologi. Yang kedua, kristologi. Sekarang Bapak masuk kepada hal praktis. Yang ketiga, kebangkitan Kristus berkait dengan soteriologi. Artinya apa? Keselamatan. Artinya apa? Hidup kekal. Artinya apa? Sorga, sesuatu yang pasti. Itu yang kita baca tadi dalam 1 Korintus pasal 15 tadi. Kenapa dikatakan jika Kristus tidak dibangkitkan sia-sia? Ya iya dong. Kalau akhirnya kita hanya beragama, habis itu mati, masuk neraka, ya sia-sia. Ayat yang ke-17, jika Kristus sudah dibangkitkan, sia-sia kepercayaan kamu. Kamu masih hidup dalam dosa. Sia-sia. Tetapi, dikatakan ayatnya yang ke-20, yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung. Apa artinya? Yang sulung berarti Kristus yang pertama bangkit. Sesudah itu, ada yang kedua. Ada yang ketiga. Itu yang dikatakan ayatnya yang ke-23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Wow, luar biasa. Saya ingin kalian membaca ayat ini bersama-sama. Kalian nikmati ayatnya yang ke-23 bersama-sama. Ya, ayat 23. 1, 2, 3 ya. Ya, begitulah. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung.
Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Luar biasa. Kristus benar-benar bangkit? Kalian jawab? Ya, pasti. Nah, kalau Kristus benar-benar bangkit, apa hubungannya dengan kebangkitan kita? Ada enggak? Oh, ada. Itu yang dikabarkan di sini. Ada orang kritis berkata, Kristus bangkit itu satu hal. Tetapi kamu orang berdosa, kok bisa ikut-ikutan bangkit? Oh, itu pertanyaan kritis. Lalu saya mengatakan, Kristus bangkit. Dan Kristus mengatakan, menggabungkan kebangkitannya dengan kebangkitan orang percaya. Yohanes 14 ayat 19. Itu yang Bapak bagikan tadi pagi ayatnya. Sebab aku hidup, maka kamu pun akan hidup. Itu kalimat Tuhan Yesus. Sekali lagi Yohanes 14 ayat 19. Sebab aku hidup, maka kamu pun akan hidup. Itu yang dikatakan di dalam lagu sebab dia hidup ada hari esok. Puji Tuhan. Kebangkitan Kristus menjadi jaminan yang pasti. Jaminan yang pasti dari keselamatan kita. Luar biasa. Saya ulangi sekali lagi. Kebangkitan Kristus menjadi jaminan yang pasti bagi keselamatan kita. Apa bedanya ajaran keselamatan di dalam Alkitab dengan di tempat lain? Alkitab memberitakan keselamatan hidup kekal, ya. Kitab suci lain menjanjikan keselamatan hidup kekal, ya. Kalau begitu sama. Beda. Bedanya di mana? Ketika Alkitab memberitakan dan menjanjikan keselamatan, itu dibuktikan dalam diri Yesus. Tetapi di dalam kitab lain, meskipun di sana ada pengharapan akan keselamatan dan hidup kekal, dan itu bagus. Agama yang bagus adalah agama yang harus menjanjikan, punya pengharapan dari kesementaraan menembusi kepada kekekalan. Itu bagus. Tetapi pertanyaan, apa dasarnya? Apa jaminannya? Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Itu sebabnya, dengar baik-baik, kita beribadah di hari Minggu. Sebelumnya bukan hari Minggu, hari Sabat. Sabatnya, Sabatonnya itu hari Sabtu. Tapi sekarang kita, Sabatnya kita menjadi kenapa jadi hari Minggu? Itu mengikuti kebangkitan Kristus. Tradisi rasul-rasul memperingati akan Kristus yang bangkit di hari Minggu, diikuti terus-menerus oleh gereja. Apa maksudnya? Itu berarti setiap kali kita beribadah di hari Minggu, kita memperingati kebangkitan Kristus juga kebangkitan kita. Puji Tuhan. Kalau kalian belajar seorang teolog besar, The Theology of Hope, itu siapa itu Pak Solomon? Jurgen Moltmann. Maka Moltmann membangun teologianya The Theology of Hope dari mana? Dalam buku pelajaran kuliah kontemporer teologi kalian belajar dari kebangkitan Kristus. Sejak Kristus bangkit, maka kehidupan diputar balik, dimulai kehidupan yang baru, yaitu dari kebangkitan Kristus. Begitu. Bukan hanya keselamatan kita pasti, tetapi juga apa? Setelah Kristus bangkit, ini berkait dengan pembaharuan hidup kita. Saya ulangi sekali lagi. Itu tadi Roma pasal 6 yang kalian baca, epistele. Di dalam kematian Kristus kita mati. Di dalam kebangkitan Kristus kita bangkit. Supaya tubuh yang fana, yang tidak berdaya, yang diperbudak oleh dosa, karena kebangkitan Kristus hilang kuasa.
Makanya Roma pasal 6 itu ditutup dengan demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah. Itu tadi Roma pasal 6 itu, ya, ayat 11. Ya, tolong kita lihat Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Itu Roma pasal 6 ayat 11. Boleh dibaca bersama-sama? 1, 2, 3, ya. Ya, di atas Roma 6 ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita memperbudak diri lagi kepada dosa. Saya ulangi, sesudah ini nanti kalian membaca. Ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Perhatikan kalimat, bukan hanya tubuh yang berdosa, tapi tubuhnya dosa, the body of sin. Mau tidak mau, tubuhnya dosa berbuat dosa, mau tidak mau. Tetapi dengan kematian kebangkitan Kristus yang menyatu dengan kita, dikatakan di sini hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Tolong dibaca lagi sekali lagi bersama-sama ayat 6 oleh kalian dengan penghayatan, terutama kalian yang merasa jatuh bangun dalam dosa yang sama. Baca dan aminkan ayat ini. 1, 2, ya. Puji Tuhan. Luar biasa. Saya tidak tahu dosa apa yang menjadi hal kelemahanmu yang membuat kamu tertipu. Kalian masih ingat beberapa alumni atau senior kalian gagal melanjutkan adalah karena terbukti bukan hanya jatuh, tapi terus hidup dalam dosa. Diberi kesempatan bertobat, diberi kesempatan pulih, mereka tidak mau. Sangat disayangkan. Jadi kita tahu sekali lagi di kampus sudah belajar kita tentang man and sin. Manusia bukan hanya berdosa, tapi diperhamba dosa. Sekali lagi, manusia tidak hanya berdosa, tapi diperhamba dosa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Di dalam kebangkitan Kristus, perbudakan dosa ditiadakan. Itu sebabnya kebangkitan Kristus ini berkaitan bukan hanya dengan soteriologi kita selamat, tetapi juga ini berkait dengan etika hidup kita. Ada orang mengaitkan ini tentang eskatologi, bagaimana hidup kita yang sudah dibaharui ke depannya akan makin baik, dan makin baik. Tidak makin busuk. Itu juga dibahas di 32 dan 33. Mari kita baca 32, 33. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Jangan kamu sesat. Pergaulan yang busuk, yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah, kembali sebaik-baiknya, dan jangan berbuat dosa lagi. Ini yang dikatakan etiket atau etika dalam konteks eskatologi. Ya. Jadi Kristus bangkit,
Puji Tuhan. Hidup kita ke depan makin berarti. Kalau tidak ada kebangkitan, buat apa hidup baik? Buat apa jujur? Buat apa menyerahkan diri? Maka ada gaya hidup di zaman Paulus, namanya gaya hidup hedonisme. Paham yang tujuannya adalah kenikmatan hidup, hedonisme. Apa itu? Mari makan dan minum, besok kita akan mati. Itu yang dikutip di sini. Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Eskatologinya kacau. Mungkin kalian sudah menerima ada video di Italia, ribuan orang di satu ruangan, hampir tidak ada lagi ruang kosong, mereka menarik semua laki-laki, itu ribuan homoseks. Sehingga saya pikir kalau banyak orang mati di Italia, ya mau apa lagi? Mereka memang memilih hidup dalam dosa dan dimurkai oleh Tuhan. Atau Tuhan izinkan COVID membunuh mereka. Puji Tuhan, kita tidak menganut paham hedonis. Kebangkitan Kristus bukan hanya berkata keselamatanku pasti, tetapi juga hidup baruku pasti. Seperti sebuah lagu, aku berubah, sungguh berubah. Dari mahasiswa berubah, belajar berubah, ketekunan berubah, dari dosen berubah. Kita bukan cari makan jadi dosen. Tuhan pasti memberi kita makan. Kita bukan cari fasilitas dari dosen. Tuhan pasti memberikan kita fasilitas. Serahkan diri kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, menerima ikut asa itu pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi, saya ajak kita membaca pengharapan eskatologis kita yang pasti itu. Mari kita baca ayatnya yang ke-32 dan ayatnya yang ke-34 bersama-sama. Tolong Bang Salomo yang memimpin, ya, ayatnya yang ke-32 sampai dengan ayatnya yang ke-34 dibaca bersama-sama. Satu, ya, saya silakan Bang Salomo. Baik, kita baca ayat 32 sampai 34. Saya 32, kemudian kita semua 33. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apakah gunanya hal itu bagiku jika orang mati tidak dibangkitkan? Maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Sama-sama kita 34. Saudara kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah, ini katakan sebaik Allah bersama. Puji Tuhan, terima kasih. Jadi kalimat yang harus kita pegang adalah kita harus mengatakan puji Tuhan, hidup kita berarti, kita harus hidup benar, kita harus berjuang, kita hidup baik, bukan supaya selamat, tetapi kita hidup baik, kita menjaga moral untuk mensyukuri keselamatan, mengisi keselamatan. Itu yang dikatakan dalam Filipi pasal 3:14, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan tetap. Jika sudah demikian, jika kita sudah belajar dengan baik, bekerja dengan baik, maka yang kelima dan yang terakhir dalam kebangkitan ini, kebangkitan Kristus berkait dengan misi pemutusan. Artinya, karena kita tahu hidup kita berarti, hidup ini bermakna, hidup benar berarti, hidup baik berarti, bermoral berarti, bukan berakhir dengan mati di kuburan membusuk, tetapi akan menuju kepada kekekalan. Karena maut sudah ditelan, maka Paulus mengakhiri 1 Korintus 15 mengatakan apa? Mari kita bertekun
Mari kita berjuang. Syukur kepada Allah, maut sudah dikalahkan. Maka ayat 58, ayat hafalan yang sangat terkenal itu diakhiri. Pasal yang sangat penting ini diakhiri dengan ayat yang ke-58. Apa dikatakan di sini? Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, lihatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu dalam Tuhan, ya sekali lagi terjemahannya Yunani nggak perlu persekutuan dengan Tuhan. Ini tidak bicara soal persekutuan seperti orang kumpul-kumpul, tidak. Ini bicara soal your relationship with Christ. Dalam Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya baca sekali lagi, nanti minta Bang Salomo lagi memimpin kalian membacanya. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh. Yang kedua, jangan goyah. Yang ketiga, lihat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kemudian dijelaskan, sebab kamu tahu di dalam Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Silakan Bang Salomo. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan lihatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu di dalam Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Terima kasih. Perhatikan di sini 3 perintah imperatif beruntun. Berdiri teguh, jangan goyah. Sebenarnya berdiri teguh pasti nggak goyah, tapi ini penegasan. Berdiri teguh, jangan goyah. Nah kalau sudah begini, untuk apa berdiri teguh dan tidak goyah? Maka dia berkata apa? Supaya kita bisa lihat permisi. Ingatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Lalu dia memberikan reasoningnya, alasannya. Sebab kamu tahu di dalam Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak yang menyerahkan diri kepada Tuhan sejak tahun lulus dari UI, melayani di Perkantas, melayani bersama ibadah Bina Dunia, membangun STT Trinity tahun 2011, masih sepi, kosong, orang tidak punya pengharapan. Dr. Arman Barus berkata, Bapak orang gila bikin STT di Perapat. Ada orang berkata, mana mungkin susah bikin STT. Jadi inilah mission impossible. Tetapi sekarang kalian sudah nikmat Tuhan yang beserta kita. Ketika kita mengerjakan misi, tidak mungkin dia membiarkan. Salah satu pertanyaan yang sering Bapak tanya kepada kalian waktu kita di ruang makan, pernahkah kalian kekurangan makan? Jawabannya, tidak pernah. Bahkan Ibu Christine pernah mengatakan, Bapak terlalu memanja mahasiswa kita. Kami dulu di STT AKBP nggak pernah seenak ini makan. Saya berkata, saya bukan memanja, saya mau merawat, karena mereka menjadi mahasiswa teologi, menjadi hamba-hamba Tuhan, mereka mesti makan yang bergizi. Saya tahu kalau belajar banyak sel-sel saraf yang mati. Dan Bapak tahu juga salah satu yang membantu pertumbuhan merawat saraf kita adalah daging. Itu sebabnya sejak kita mulai kampus, tanya itu Bang Salomo, tanya itu Kak Marito, maka selalu kita jaga soal gizi itu. Dari mana uangnya? Puji Tuhan, Tuhan memberikan. Sampai sekarang kita tidak kekurangan. Setelah masa COVID, banyak orang tidak punya uang. Ada kecemasan dalam diri. Masih ada nggak nanti uang kita? Masih bisa makan kah? Salah satu pendukung kita alumni Perkata Jakarta, tapi alumni juga bermasalah. Oleh karena itu, jam tahunan alumni yang seharusnya kita adakan bulan Juni, kita putuskan
batal bulan Juni. Karena apa? Karena tidak sanggup bayar banyak alumni. Lalu bagaimana nanti dengan dukungan kepada kita? Kita tidak ada dukungan gereja tetap. Itu menjadi pokok doa. Bapak kasih tahu ini bukan nakut-nakutin, tapi supaya doa kita bersama. Tetapi satu hal kita pegang, sejak tahun pertama kita berada, tidak ada jaminan gereja mana yang mendukung, tidak ada jaminan yayasan mana yang mendukung. Tetapi selama kita baik, selama kita benar, selama kita berharap, selama kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan orang tuamu, maaf, papa dan mama, bukan. Papa udah berkali-kali ngomong, yang bayar pun kalau dikumpul semua, gak sampai dari kebutuhan kita 20% seperti ini. Kita mengandalkan Tuhan. Maka kalau kita bicara misi, apakah Tuhan berjanji? Ya, itulah Matius 28. Ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dan jangan lupa, yang namanya amanat agung, pergi memberitakan itu adalah klimaks daripada Injil. Matius tidak hanya bicara kebangkitan, tapi juga bicara soal memberitakan Injil. Markus juga, Lukas juga, Yohanes juga, Kisah Rasul juga. Kalau baca Kisah Rasul 24, supaya dalam nama Yesus seluruh bangsa-bangsa kepadanya diberitakan adanya pengampunan dosa dan keselamatan. Begitu. Kebangkitan dan keselamatan tidak bisa dilepas. Kebangkitan dan keselamatan terikat. Karena apa? 1 Korintus 15 bicara kebangkitan yang pasti dulu, lalu kemudian bicara kebangkitan kita orang percaya. Itu menjadi satu. Saya ulangi, makna kebangkitan Yesus. Pertama, masih ingat berkait dengan apa? Bibliologi. Yang kedua berkait dengan apa? Kristologi. Yang ketiga berkait dengan apa? Soteriologi, keselamatan kita, hidup kekal kita. Yang keempat berkait dengan apa? Etika eskatologi. Oh, hidup benar, hidup bermoral, belajar baik-baik, itu ada gunanya. Lalu yang kelima berkait dengan apa? Berkait dengan misi. Hidup kita pasti. Dan karena itu mari kita bagikan keselamatan, kehidupan yang pasti, pembaharuan yang pasti kepada setiap orang. Mungkin kalian ada yang membaca, mengikuti akan diskusi-diskusi akhir-akhir ini di media sosial. Dikatakan seperti perang antar hamba Tuhan. Bukan. Itu bukan perang. Itu ajaran yang diperintahkan oleh Tuhan. Jangan biarkan ajaran bengkok itu terus mati. Jangan biarkan gereja membusuk. Jangan. Itu sebabnya Bapak menyaksikan kemarin dalam diskusi, mengapa Bapak Stephen Tong yang sudah tua sepertinya cari musuh, padahal Bapak Billy Graham di masa tuanya, beliau melembutkan kalimat-kalimat itu. Kalau dulu dengan jelas dia berkata, Yesus satu-satunya jalan, di luar Yesus semua binasa. Masa tuanya nggak jelas. Itu mungkin supaya dia tidak cari musuh bagi orang-orang yang mau memusuhi dia. Dilembutkan. Sebaliknya Pak Stephen Tong di masa tuanya malah ia dengan keras menegur semua pendeta-pendeta yang mengumpulkan persembahan bagi diri itu milik Tuhan adalah perampok. Betul. Lalu dia mengatakan, siapa itu yang bikin kesembuhan-kesembuhan mujizat? Betapa seringnya itu. Kalau benar kamu nabi benar, bukan nabi palsu, ayo sekarang bikinlah mujizat, bikinlah kesembuhan itu. Bukannya dia anti mujizat,
Bukannya dia anti itu kesembuhan, bukan. Sekarang saatnya, sekiranya ada orang yang betul-betul dan selama ini sering mengadakan mujizat itu, kesembuhan itu, sekiranya ada yang berhasil mengatakan berdiri di stadion, pasti Jokowi pun akan memuji. Nah, beberapa orang mencoba-coba itu. Di Amerika ada Cindy Jacobs dan beberapa yang lain, dan di Indonesia ada Pak Mikul, dan ternyata tidak terjadi. Data kemarin yang mati kemarin 300-an, terinfeksi 300-an. Itu sebabnya kematian sudah 3.000-an. Nah, sebenarnya adakah mujizat? Ada. Tapi mujizat itu berasal dari Allah. Kalau Allah perintahkan Pak Sagala atau Bang Salomo atau Marito lakukan ibadah mujizat, silakan, pasti terjadi. Tetapi kalau Allah tidak perintah, jangan lakukan. Kau mempermalukan dirimu, mempermalukan gereja. Apa yang Bapak mau katakan di sini? Di sinilah pentingnya pengajaran. Itu sebabnya 5 hal yang Bapak katakan tadi, itu sungguh-sungguh ajaran yang kokoh, fondasi yang kokoh. Kristus bangkit, Alkitab benar. Kristus bangkit, Kristus dapat dipercaya. Sembah sujudlah Dia. Kristus bangkit, keselamatan kita terjamin. Ada orang sudah bangkit. Kristus bangkit, pembaharuan hidup. Masa depan kita ada gunanya, bermoral ada gunanya, berbuat baik ada gunanya. Apa yang kamu tabur itu kamu tuai, kata Paulus. Dan Kristus bangkit. Karena itu, perintahkan Injil kepada Bapak, kepada Mama, kepada siapa saja. Belajar baik-baik dan beritakan berita keselamatan. Termasuk mereka yang mati karena COVID. Saya ingat kalimat Yesus. Jangan takut kepada mereka yang bisa membunuh tubuh, tapi tidak bisa membunuh jiwa. COVID hanya bisa membunuh tubuh. Bagi orang percaya, mereka sudah ada di dalam surga. Terpujilah nama Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya.